Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan membahas mengenai analisis variansi. Analisis variansi ini digunakan untuk membandingkan rata-rata dari 3 kelompok atau lebih. Jika kemarin kita sudah mempelajari untuk membandingkan rata-rata dari 2 kelompok, itu kita bisa menggunakan uji Z dan uji T. Nah, jika rata-rata yang akan dibandingkan itu 3 kelompok atau lebih, itu kita menggunakan analisis variansi. Nah, sebelum menggunakan analisis variansi, syaratnya itu adalah data harus berdistribusi normal. Jadi kita cek dulu normal atau tidak. Dan data itu harus homogen dari kelompok yang akan dicek. Jadi normal homogen. Setelah itu, sampel diambil secara acak. Jadi harus memenuhi ketiga ini, baru bisa menggunakan analisis variansi. Analisis variansi atau ANOVA ini dibagi menjadi 3, yaitu analisis variansi 1 jalur atau one way ANOVA, analisis variansi 2 jalur atau two way ANOVA, 3 jalur atau three way ANOVA, gitu ya. Nah, ANOVA 1 jalur itu terdiri dari satu variabel bebas atau independen. Jadi ada satu perlakuan, satu treatment, dan satu variabel terikat atau dependent. Jadi misal treatmentnya itu diberikan treatmentnya berupa pendekatan pembelajaran. Misal ada pendekatan pembelajaran A, pendekatan pembelajaran B, pendekatan pembelajaran C, gitu ya. Nah, kalau ANOVA 2 jalur itu variabel bebasnya ada 2. Jadi misalkan variabel treatment yang pertama itu dengan pendekatan pembelajaran ABC, dan treatment yang kedua itu dibedakan berdasarkan jenis kelamin, misal jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Jadi ada 2 treatment, 2 jenis treatment. Kalau 1 jalur 1 jenis treatment, kalau 2 jalur itu 2 jenis treatment. Nah, dan satu variabel terikat. Masing-masing variabel bebas, independen atau treatmentnya tadi dibagi dalam beberapa kelompok. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan treatment pendekatan pembelajaran, itu ada pendekatan pembelajaran A, B, C, dan treatment kedua yaitu jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai analisis variansi 1 jalur atau one way ANOVA. Ini contoh permasalahannya, yaitu penelitian misal bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan yang signifikan hasil belajar siswa dari anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Nah, sampel ditetapkan siswa dari masing-masing kelompok. Jadi ini anak nelayan ini disebut kelompok 1, anak petani disebut kelompok 2, dan anak karyawan industri disebut kelompok 3. Jadi ini sudah terlihat bahwa variabel bebas atau treatmentnya itu variabel bebasnya terdiri dari pekerjaan orang tua yang terdiri dari 3 kelompok, yaitu anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Lalu variabel terikatnya atau variabel dependennya itu adalah hasil belajar. Jadi untuk mengetahui perbedaan hasil belajar siswa, ini variabel terikatnya, variabel bebasnya yaitu pekerjaan orang tua. Nah, dari situ hipotesisnya kita akan membandingkan rata-rata dari ketiga kelompok itu tadi. Jadi mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3. Atau tidak ada perbedaan hasil belajar antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Nah, jadi kalau untuk yang sama dengan itu diberikan di hipotesis 0, dan untuk yang tidak sama dengan itu diberikan di hipotesis alternatif, gitu ya, cara memberikan hipotesis. Yang sama dengan itu di H0, hipotesis alternatifnya itu sekurang-kurangnya ada satu mu yang tidak sama. Jadi ada perbedaan hasil belajar antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Gitu. Taraf signifikansinya, kalau tidak disebutkan kita menggunakan alfanya sama dengan 0,05, dan statistik ujinya menggunakan ANOVA 1 jalur, karena tadi variabel bebasnya atau treatmentnya ada satu jenis, yaitu pekerjaan orang tua terdiri dari 3 kelompok. Karena 3 itu berarti kita menggunakan ANOVA analisis variansi yang 1 jalur. Kriteria keputusannya H0 ditolak jika F hitung lebih dari atau sama dengan F tabel. Sekarang perhitungannya kita akan lihat di sini.
Misalkan ini diberikan data hasil belajar dari anak nelayan 10 orang, anak petani 10 orang, anak karyawan 10 orang. Seperti ini. Nah, kita langkah pertama, kita kuadratkan dulu. Tadi yang datanya ini nilai anak petani, dikuadratkan. Yang kelompok 2 datanya juga dikuadratkan, ditulis di sini. Yang ini juga dikuadratkan, ditulis di sini. Jadi 7 kuadrat, 7 kuadrat, 8 kuadrat, dan seterusnya. Nah, ini kita total. Jadi dari total X1-nya itu berapa? Lalu ini juga ditotal ke bawah. Ini juga ditotal ke bawah. Masing-masing kolom ditotal ke bawah. Jadi hasilnya seperti ini. Ini total X1. Ini total X2, ini total X3, dan ini total dari X1 yang dikuadratkan tadi, total X1 kuadrat, total X2 kuadrat, ini total X3 kuadrat. Ya. Nah, ini kalau ditotal ke kanan, seluruh nilainya adalah 200. Nah, ini total dari seluruh kuadratnya itu adalah 1360. Nah, ini banyaknya anggota dari kelompok 1 10, kelompok 2 ada 10, kelompok 3 juga ada 10. Tuh. Ini N-nya ini peralat ya, ini 30 maksudnya. Nah, sekarang yang pertama kita lakukan, kalau sudah dihitung seperti itu, kita akan mencari jumlah kuadrat total. Jumlah kuadrat total itu adalah jumlah dari X kuadrat keseluruhan dikurangi jumlah dari X yang dikuadratkan, lalu dibagi N. Jadi, tadi jumlah X kuadrat keseluruhan, X kuadratnya tadi ini, totalnya, dijumlah seluruhnya jadi 1360, dimasukkan ke sini, dikurangi jumlah dari seluruh X. Jumlah seluruh X tadi, ini tambah ini, jumlahnya adalah 200. Jumlahnya masukkan ke sini. Jumlah dari seluruh X itu dikuadratkan. Jadi 200 ini dikuadratkan, dibagi total seluruh N-nya ada 30. Lalu kita hitung, ini sudah ketemu jumlah kuadrat total. Ini bisa DK total atau JKT biasanya nanti singkatannya. Lalu mencari jumlah kuadrat antar kelompok ini. JKA-nya itu adalah jumlah X1 yang lalu dikuadratkan dibagi N1, jumlah X2A dikuadratkan, lalu bagi N2, jumlah X3 dikuadratkan, lalu bagi N3, dan jumlah seluruh X dikuadratkan bagi jumlah seluruh N. Jadi ini 62 dikuadratkan per 10, 66 kuadrat per 10, 72 kuadrat per 10, dikurangi 200 kuadrat per 30. Ini kita hitung. Nah, ini negatif ya, maksudnya dikurangi. Jadi totalnya ini 1338,4 dikurangi 1333,33. Jadi jumlah kuadrat antaranya adalah 5,07. Nah, sekarang kalau sudah kita cari jumlah kuadrat dalam kelompok. Nah, jumlah kuadrat dalam kelompok itu bisa dicari dengan jumlah kuadrat totalnya dikurangi jumlah kuadrat antara kelompok. Jadi, ini tadi 26,67 kurangi 5,07. Temunya 21,6. Nah, lalu kita akan mencari min kuadrat antara kelompok atau rata-rata kuadrat antar kelompok itu bisa kita cari dari jumlah kuadrat antar kelompok dibagi derajat bebas antar kelompok. Nah, jumlah kuadrat antar kelompok tadi 5,07. Derajat bebas antar kelompok, nah kelompoknya kan ada 3. Jadi derajat bebas itu dikurangi 1. Jadi derajat bebas antar kelompok yaitu 3 kurangi 1. Tadi ada 3 kelompok kerja. Jadi nanti 5,07 dibagi 3 kurangi 1 atau dibagi 2. Nah, benar ya? Lalu mencari rata-rata kuadrat atau min kuadrat dalam kelompok. Itu dari jumlah kuadrat dalam kelompok dibagi derajat bebas dalam kelompok. Jumlah kuadrat dalam kelompok tadi, kita cek lagi. Nah, ini 21,6. Lalu derajat bebas dalam kelompok itu total seluruh N-nya. Dalam kelompok itu tadi ada anggotanya total ada 30 orang dikurangi 1. Derajat bebas itu kurangi 1. Jadi 21,6 dibagi 30. Jadi dikurangi 1 untuk masing-masingnya. Jadi derajat bebas masing-masing itu kan kelompok 1 ada 10 kurangi 1, 9.
Kelompok 2 derajat bebasnya berarti 10 min 1 9. Kelompok 3 derajat bebasnya 10 min 1 9. Jadi 9 tambah 9 tambah 9 totalnya 27. Gitu ya. Jadi 21,6 per 27. Jadi total dari derajat bebas dari ketiga kelompok 0,8. Nah, kita cari F hitung itu adalah rata-rata kuadrat antar kelompok dibagi rata-rata kuadrat dalam kelompok. Jangan terbalik ya. Jadi ini 2,535 dibagi 0,8 sama dengan 3,16. Sudah ketemu F hitungnya? Ya. Selanjutnya akan mencari harga F tabel. Nah, F tabel ini kita cari. Tadi kan taraf signifikansinya alfa 5% atau 0,05. Jadi kita akan cari F tabelnya. Nah, ini kita cari tabel statistiknya. Kita cari tabel F ya, tabel distribusi F yang alfa 0,05. Nah, ini 0,01, 0,025. Nah, ini tabel distribusi F dengan alfa 0,05. Lihat ini derajat bebas pembilang K1, derajat bebas yang atas tadi kelompoknya ada 3, derajat bebasnya berarti 2. 3 kurangi 1, 2. Gitu. Ya. Lalu derajat bebas penyebut tadi derajat bebasnya itu 27 ya. Jadi derajat bebasnya 27. Yang kedua tadi, yang pertama tadi. Ini yang kedua 9 tambah 9 tambah 9. Jadi ini 27 ada di sini. Kita tarik 2 ke kanan. Nah, 27-nya ada di antara 25 dan 30. Nah, kita cari selisihnya ada berapa ya? Nah, jadi 25 ke 30 itu berarti tengah-tengah antara 3,39 dan 3,32. 27 kan ada di tengah-tengahnya. Nah, jadi tengah-tengahnya ini 27 itu kan antara 25 dan 30. Berarti tengah-tengahnya kita carinya 3,39 ditambah 3,32 lalu dibagi 2. Jadi ketemunya adalah 3,35. Jadi kita ambil tengah-tengahnya. Sudah, F tabelnya sudah ketemu 3,35. Ya. Lalu kita bandingkan apakah antara F hitung dan F tabel. Tadi kriteria keputusannya H0 ditolak jika F hitung lebih besar atau sama dengan F tabel. Tadi F hitungnya adalah 3,16 dan F tabelnya 3,35. Jadi F hitungnya 3,16. Lalu F tabelnya 3,35. Nah, berarti ini tandanya begini ya. 3,16 kurang dari 3,35. Berarti ini F hitungnya itu kurang dari F tabel. Nah, tadi jika F hitungnya lebih dari atau sama dengan F tabel, H0 ditolak. Karena kurang dari, berarti H0-nya diterima. Maka H0 diterima. Berarti kalau H0 diterima, kesimpulannya kita pakai yang H0. H0-nya yang mana? Yang ini. Berarti tidak ada perbedaan hasil belajar antara anak nelayan, anak petani, dan anak karyawan industri. Ini kesimpulannya. Karena H0-nya diterima ya. Jadi kesimpulannya adalah tidak ada perbedaan antara hasil belajar anak laki-laki dan anak nelayan, petani, dan anak karyawan industri. Udah, sekian pembahasan mengenai ANOVA 1 jalur. Apabila ada pertanyaan, bisa kontak saya atau bisa diskusi via WA Group. Cukup sekian, maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.